Ngomong-ngomong, pada isu COVID-19 ini banyak orang yang membicarakan satu materi atau satu pembahasan tentang THR ya. Khawatir tidak dapat THR, bahkan ada fix yang tidak mengeluarkan THR tahun ini. Di video kali ini saya akan membahas itu, tapi ke bahasan psikologi manajemen SDM ya, atau biasa disebut dengan remunerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi remunerasi itu apa? Coba Anda bayangkan, apa yang membedakan dasar penggajian seorang trainer yang dia bekerja, training, melatih seseorang dengan gajinya seorang manajer atau pekerja kantoran? Coba Anda tulis di komen. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan kompensasi itu adalah segala macam bentuk bayaran atau hadiah ya, yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, sehingga karyawan tersebut merasa dirinya itu puas dengan apa yang diterima. Kalau misalkan ada karyawan, ada pekerja yang dia dapat gaji dari perusahaan kok tapi tidak puas, itu sebenarnya belum bisa dikatakan kompensasi. Bisa juga berarti karena karyawan itu dia memberikan kontribusi sehingga dia harus mendapatkan kompensasi, mendapatkan bayaran dari perusahaan. Jadi ini timbal balik ya. Karena pekerja, dia bekerja untuk perusahaan, maka perusahaan akan memberikan gaji, memberikan bayaran, kompensasi kepada orang tersebut. Inilah yang merupakan dasar perusahaan kenapa kok harus menggaji karyawan. Karena dia bekerja kepada perusahaan. Nah, kompensasi ini akan tertuang jelas di dalam psychological contract. Sehingga makanya kalau misalkan Anda bekerja, jangan pernah menerima pekerjaan itu kalau Anda belum menerima psychological contract. Ya, misalkan Anda lulus dari kuliah, kemudian Anda mencari pekerjaan, dan Anda diterima di perusahaan. Tapi Anda tidak diberikan sama sekali, tidak ditunjukkan sama sekali psychological contract. Jadi jangan pernah mau. Jadi Anda menerima pekerjaan juga harus menerima psychological contract. Karena di dalam psychological contract itu ya akan dituangkan secara jelas Anda akan dapat gaji berapa. Yang kedua, ini adalah gambaran ya, pembagian remunerasi secara umum. Di sana ada global remuneration. Global remuneration itu dibagi menjadi dua, extrinsic compensation ya. Yang kedua adalah intrinsic compensation ya. Nah, kemudian extrinsic compensation ini dibagi menjadi dua, yaitu financial compensation dan non-financial compensation. Nah, financial compensation ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu direct compensation dan indirect compensation ya. Nah, sementara direct compensation dibagi menjadi dua lagi, fixed remuneration dan variable remuneration. Ya, sementara indirect compensation dibagi lagi menjadi dua, yaitu social benefit dan others benefit. Ya, nah ini pembagian ini akan saya jelaskan secara gamblang di video pertama ini dan video kedua besok. Ya, gitu ya. Jadi Anda nanti silakan memantau channel YouTube saya itu. Kita akan fokus di yang sebelah kiri dulu ini, yaitu perusahaan itu sebenarnya menggunakan dua dasar pendekatan. Ada namanya market based approach. Jadi menggaji seseorang berdasarkan pasar seperti apa. Ya. Jadi misalkan perusahaan tahu, oh pasarnya orang yang kerja di perusahaan kuliner, misalkan begitu, untuk HR itu berapa. Nah, nanti dilihat di pasar seperti apa, di survei, hasil surveinya seperti apa, begitu ya. Kemudian dalam job evaluation method itu ada juga istilah namanya ranking dan job classification. Kalau ranking, maka artinya adalah perusahaan melakukan pemeringkatan ya, pemeringkatan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain berdasarkan tingkat tanggung jawabnya. Tentu kalau ranking ini beda nanti ya dengan job classification, begitu ya. Karena ini diperingkatkan. Ya. Yang kedua adalah ada namanya job classification. Job classification itu apa? Job classification itu adalah perusahaan memberikan klasifikasi, memberikan tarif gaji dengan cara mengkategorisasikan pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Contoh, urutan gaji seorang manajer misalkan 30 juta. Nanti bawahnya kepala divisi 25 juta. Bawahnya lagi asisten kepala divisi 20 juta, senior konsultan 15 juta, konsultan 10 juta, dan seterusnya. Ya, itu contoh saja. Nah, sekarang ada dua hal perusahaan itu dasarnya memberikan bayaran. Ada namanya competency base sama traditional base. Competency base itu adalah
perusahaan menggaji karyawan berdasarkan skill dan kemampuannya, pengetahuannya pada title yang dimiliki. Misalkan seorang manajer. Oke, manajer berarti skillnya lebih tinggi daripada karyawan staff. Ya, maka perusahaan itu berarti memberikan gaji berdasarkan kompetensinya. Ya, sehingga sering disebut sebagai pay is person oriented. Ya, karena orang itu digaji berdasarkan kompetensi orang tersebut. Ya, berbeda dengan traditional base pay. Ya, yaitu perusahaan menggaji karyawan berdasarkan job description dan duties-nya, sehingga sering disebut sebagai pay is job oriented. Ya, dia tugasnya hanya ngetik, ya udah berarti digaji karena ketikannya itu aja gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ada dua hal, kompetensi based sama traditional based pay gitu ya. Kalau kompetensi based berarti berdasarkan kompetensi, kalau traditional based berarti berdasarkan job desk-nya. Oke, nah sekarang coba Anda identifikasi pekerjaan-pekerjaan apa saja ya yang menggunakan dasar dari penggajian pertama, kompetensi base, yang kedua traditional base. Jadi kalau kompetensi base itu perusahaan menggaji berdasarkan kompetensinya, tapi kalau traditional base perusahaan menggaji berdasarkan job desk-nya, gitu ya. Coba Anda cari pekerjaan-pekerjaan apa saja, ya, yang mana perusahaan menggaji berdasarkan kompetensinya atau perusahaan menggaji berdasarkan job desk-nya. Yang kedua, carilah di dunia maya contoh tarif gaji yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah. Yang kedua adalah market. Market itu bisa Anda cari perusahaan konsultan atau headhunter di Indonesia yang dia mengeluarkan contoh tarifnya, ya, dan berapa gaji seorang praktisi HR. Setelah Anda cari, silakan Anda komen. Ya, Anda komen di sini, nanti kita akan diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.